eee, melanjutkan yang pernah saya baca dalam nuansa fikih sosial ini sendiri, salah satu hak dari, seorang laki-laki itu kan al-ba'ah, adanya, kemampuan untuk bersetubuh ataupun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Nah, menurut Kiai Sahal berarti apa yang dituliskan dalam nuansa fikih sosial itu bisa lebih luas lagi, Mbak. Jadi kalau misalkan kaitannya dengan ini ya, keluarga maslahah ya, ini kan bicaranya soal hak dan kewajiban. Nah, saya kok tidak melihat beliau itu misalkan nafkah itu satu-satunya kewajiban laki-laki, kok enggak nih? Ya, bahwa laki-laki memiliki kewajiban utama begitu. Tetapi kalau ini merujuk pada tulisan beliau di pesantren mencari makna tentang 5 fungsi perempuan ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai penggerak masyarakat dan sebagainya. Artinya beliau itu juga melihat bahwa kenyataan masyarakat Indonesia itu ya adanya saling kebersamaan begitu. Jadi menurut saya beliau bukanlah orang yang sangat kaku dalam hal ini. Artinya demikian juga misalkan dengan pemenuhan nafkah batin maupun nafkah lahir, ini tidak hanya bicara soal laki-laki, tetapi ini adalah bicara soal kesalingan begitu ya, antara orang yang sudah masuk dalam relasi rumah tangga. Jadi kalau hanya terdiri dari 2 suami dan istri, maka hak dan kewajiban terkait dengan keduanya. Ketika sudah ada anak, maka tidak hanya bicara soal ayah dan ibunya, tapi kemudian di sini masuk kepada bagaimana hak dan kewajiban itu juga diberikan kepada anaknya. Seterusnya, adakah usaha yang konkret dari Abah Sahal ini untuk melakukan sebuah program yang menunjang keluarga maslahah? Nah, itu tadi yang pertama adalah misalkan kalau saya meneliti gerakan beliau, kalau pemikirannya misalkan dalam tulisan beliau itu beliau sih punya banyak concern ya. Misalkan beliau juga nulis soal ekonomi, soal kesehatan, soal pendidikan, beliau juga nulis soal kebangsaan begitu ya. Tetapi kemudian kalau dalam gerakan saya biasanya membagi menjadi 3, ada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Menurut saya 3 isu ini ya semuanya berkaitan dengan keluarga. Misalkan ketika beliau saya pernah bertanya begitu, kenapa toh Yai kok ada fikih sosialan barang begitu. Nah, itu ada rekamannya. Nah, beliau itu menjawab seperti ini, karena semua persoalan fikih, persoalan ibadah itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosial. Maka dari itu, kalau kita bicara soal keluarga, bagaimana keluarga ini bisa mencapai kemaslahatan begitu ya. Dan kenapa keluarga itu harus maslahah begitu? Karena keluarga ini adalah tiang masyarakat dan tiang negara. Apabila keluarga dari sel terkecil ini tidak maslahah, maka ya ini nanti akan mempengaruhi kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatan negara, kan akan seperti itu kaitannya. Jadi misalkan ketika beliau bicara soal ekonomi begitu, beliau mengatakan bahwasannya ya ketika kenapa ekonomi itu harus digerakkan, dan ketika saya tanya apakah ada kesulitan untuk melakukan itu, ya beliau bilang tidak ada. Kenapa? Karena persoalan ekonomi itu adalah persoalan yang langsung menyangkut kebutuhan masyarakat. Persoalan pendidikan juga demikian, persoalan kesehatan juga demikian. Bicara soal gizi ibu dan anak, kemudian beliau melakukan misalkan gerakan taman gizi, menggerakkan taman gizi melalui Hismawati ya di Matolil Falah saat beliau menjadi direktur. Nah, bahkan itu kan berarti ya salah satu gerakan bagaimana kemudian beliau memberikan kesadaran lebih dini kepada para santri sebelum mereka itu bergerak di masyarakat, bahwa ini persoalan kesadaran taman gizi, memberikan gizi kepada anak semenjak dini, itu adalah bagian dari kesadaran yang inti begitu. Karena dengan demikian kemudian ini nanti akan berlangsung terus menerus. Itu dalam hal kesehatan. Kalau dalam hal ekonomi misalkan beliau bergerak melalui BPPM itu ya, ada KSM kelompok swadaya masyarakat, dan kemudian mendirikan beberapa institusi ekonomi, ada BPR, BPRS dan sebagainya. Nah, ini kan beliau kemudian meneguhkan seperti ini.
beliau contohkan sendiri nih ya. Itu juga saya tulis dalam dalam buku hasil wawancara tersebut. Misalkan begini, beliau mencontohkan orang sholat. Nah, orang sholat itu untuk kemudian bisa berdiri tegak, itu kan dia butuh sehat. Ya. Bagaimana kemudian upaya dia untuk sehat? Itu secara individu. Kalau secara kolektif, bagaimana kemudian negara, bagaimana kemudian keluarga mengusahakan anggotanya ini menjadi sehat. Nah, untuk kemudian dia bisa sholat, dia butuh tahu gimana caranya sholat. Maka disinilah pentingnya peran pendidikan dalam sebagai bagian untuk membuat ibadah itu menjadi kafah begitu. Nah, pendidikan itu pendidikan kemudian orang menutup aurat ini kan juga butuh yang namanya keberdayaan ekonomi. Maka kemudian dari sisi ini, kalau dari sisi individu berarti bagaimana kita mengupayakan sehat, bagaimana kita mengupayakan agar memiliki pengetahuan soal ibadah, kemudian bagaimana kita mengupayakan diri agar berdaya secara ekonomi. Itu secara individu. Secara keluarga ini juga kesadaran ini dibangun. Nah, ini nanti yang kemudian akan menjadi pondasi bagi negara, bagaimana kemudian negara mengupayakan kesehatan, pendidikan, begitu, dan ekonomi itu sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan bumi, imaratul ardi, dalam bagian kita sebagai ibadatullah. Nah, mengenai urutannya akan seperti itu. Jadi bicara soal bagaimana kemudian bekerja, ya bekerja bukan hanya untuk kaya. Demikian juga misalkan mendirikan perusahaan, pesantren misalkan, salah satunya mengelola perbankan. Di dalam perbankan itu ada karyawan. Artinya ketika seorang pengusaha mendirikan usaha, jangan sampai hanya niatnya untuk untuk kaya. Orang bekerja ya jangan sampai niatnya hanya untuk kaya. Tidak, tetapi orang bekerja itu agar bisa menafkahi keluarganya misalkan, agar bisa membuat kesehatan dan pendidikan anaknya menjadi lebih layak. Demikian juga ketika pesantren membuat sebuah usaha, maka di situ juga harus diniatkan. Ini adalah sebagai bagian dari menyokong ijtihad para pejuang keluarga agar mereka yang terlibat di dalamnya itu layak, memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Maka di sini kemudian tidak ada satupun gerakan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan itu yang tidak terhubung dengan tujuan utama manusia, yaitu mencapai sa'adatud darain. Dan dengan itu juga kemudian kita juga akan bicara setiap gerakan ini semuanya terkait dengan fungsi ibadatullah dan imaratul ardi. Maka lagi-lagi kalau ini dikaitkan dengan keluarga maslahah dan apa gerakan Kiai Sahal menuju ke sana, ya menurut saya keluarga maslahah itu adalah keluarga yang terbangun, yang itu sebetulnya adalah bisa dikatakan sebagai target dari seluruh proses ini tadi. Jadi kita kalau ditanya apakah keluarga Kiai Sahal melakukan gerakan untuk menuju keluarga maslahah, ya menurut saya semua bagian ini bisa menjadi bagian penting untuk memperjuangkan keluarga maslahah atau memperjuangkan pemahaman tentang pentingnya keluarga maslahah bagi orang muslim atau lebih spesifik bagi masyarakat pesantren gitu. Berarti dengan adanya seperti Taman Gizi dan juga BPR itu adalah salah satu program dari Abasal untuk menyejahterakan. Iya, saya menyebutnya tidak program tapi gerakan. Jadi gerakan artinya itu tidak hanya sekedar kalau program kan mungkin kalau OSIS apa kan hanya sekedar itu jadi ya sudah. Program kan kayak proyek aja. Tapi ini gerakan. Gerakan itu artinya punya visi besar yang itu kemudian disusun dengan mungkin juga dengan program-program itu tadi. Nah, program itu hanya bagian kecil saja dari gerakan besar yang yang secara visioner beliau lakukan. Ya. Kalau itu kan gerakan dari Abasal sendiri. Sekarang ada pertanyaan Ibu terlintas. Kalau misal individu sendiri ini belum mampu mengusahakan seperti tadi pendidikan, lalu juga finansial, apakah dia ini juga mempunyai kewajiban untuk menikah? Karena tadi membangun keluarga maslahah juga harus adanya upaya dari
individu untuk mengupayakan hal-hal tersebut. Jadi begini, saya membaca juga itu dari pertanyaan beliau ya, pertanyaan kepada beliau itu yang ada di dalam buku. Jadi beliau juga selalu dalam jawabannya itu memang mengutip dari maksudnya memberikan dasar dari dalil gitu. Apakah itu menurut madhab Syafi'i, Hanafi, itu selalu ada jawabannya seperti itu. Atau misalkan beliau ngambil dari kitab apa, itu selalu jawabannya itu selalu ada dasarnya begitu. Nah, demikian juga tentang misalkan kewajiban kapan seorang itu wajib menikah begitu. Nah, itu juga beliau tetap merujuk pada pendapat-pendapat atau akwal ulama begitu ya. Ya, kalau kewajiban orang menikah itu kan ada beberapa begitu ya. Ada yang kemudian memang kewajiban utamanya ya dia harus mampu dulu, ya mampu. Tetapi kemudian mampu itu bukan berarti kaya raya kan begitu ya. Mampu itu bisa jadi kemudian dia optimis bahwa ketika menikah dia bisa mengupayakan melalui relasi ini untuk pemenuhan. Nah, artinya kalau orang menikah menunggu kaya, itu menurut saya tidak sesuai dengan filosofi kita begitu. Karena kan ini kaya dan mampu berbeda. Itu kalau nunggu kaya dulu ya nggak ada itu yang menikah itu ya di usia muda semuanya sudah setengah bayar semua, karena untuk menjadi kaya itu ya butuh proses begitu. Nah, itu menurut saya di situ. Jadi ketika kemudian orang yakin begitu dengan relasi yang akan dibangun nanti, mereka bisa bersama-sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam keluarga termasuk dalam pemenuhan nafkah, yaitu ya bisa saja begitu dilakukan. Kita flashback dulu ke beberapa tahun yang lalu, bahwasanya ada pencetusan yaitu keluarga berencana. Keluarga berencana ini banyak ditentang karena dianggap bertentangan dengan Hifdzun Nasl gitu. Lah niku tapi Abah Sahal ini mendukung. Bagaimana pandangan Abah Sahal ini terkait keluarga berencana tersebut? Nah, ini sebetulnya sudah saya jawab di awal tadi begitu. Ketika saya bertanya apa tuh Mbah pentingnya iya kontrasepsi. KB itu kan keluarga berencana, kemudian mengarahnya pada kontrasepsi. Nah, tapi tadi kan jawaban Yai ini isunya tidak hanya soal kontrasepsi, tapi basis pemikirannya itu ya dari kependudukan itu. Jadi begini, kalau dalam fikih sosial itu salah satu hal yang terpenting dalam melihat sebuah hukum itu adalah mempertimbangkan temuan sains, teknologi begitu dan ilmu-ilmu sosial. Nah, salah satunya ketika bicara soal kependudukan dan juga isu kontrasepsi, ini kan konteksnya pada tahun 80-an itu ada yang disebut sebagai baby boom. Ya, jadi setelah 45 pasca Perang Dunia Kedua, kemudian negara-negara ini banyak yang merdeka, proses penataan dan sebagainya. Tahun 70-an ekonomi sudah mulai membaik. Nah, tahun 80-an ini karena ekonomi membaik, tidak ada perang, kemudian bayi itu kan lahir menjadi sangat banyak begitu. Jadi itu yang disebut sebagai boom. Jadi bom kelahiran. Ini terjadi di hampir seluruh dunia. Nah, ini kemudian kalau dalam perspektif ilmu sosial, ini kan kemudian namanya ilmu sosial yang pasti ada hitung-hitungannya begitu ya. Nah, ini kalau dalam mungkin perspektif tasawuf kondisi takdir kan begitu ya. Oh, iya lek engko urip kabeh. Kalau enggak. Nah, tetapi dalam fikih sosial beliau menyatakan bahwa temuan ilmu sosial ini harus dipertimbangkan begitu. Nah, menurut ilmu sosial kemudian nanti akan ada dampak-dampak yang tidak baik begitu jika baby boom ini tidak ada upaya untuk mengatasinya begitu. Maka kemudian hari itu untuk solusi begitu mengatasi baby boom agar tidak berlanjut, itu kemudian ada yang namanya program kontrasepsi. Nah, dalam perspektif Kiai Sahal ini kemudian dipahami dengan contoh tadi. Kalau misalkan ibaratnya tempat duduk yang asalnya harusnya untuk 2 orang, 3 orang, kemudian diduduki oleh 10 orang, ini kan pasti ada hak yang
tidak terpenuhi begitu. Maka dengan logika semacam itu, maka kependudukan ini menjadi logis untuk diatur. Jumlah penduduk ini menjadi logis untuk diatur. Ini dengan logika semacam itu. Nah, adapun pilihannya hari itu kemudian medis ya, berarti ilmu teknologi dan sains itu menemukan kontrasepsi sebagai salah satu cara untuk preventif agar baby boom ini tidak menjadi bom masalah di kemudian hari. Maka kemudian Kiai Sahal melihat bagaimana kontrasepsi ini dalam perspektif agama. Nah, ini kalau saya baca juga dalam tulisan beliau soal KB begitu ya. Ini justru beliau itu ketika bicara di makalahnya itu yang jelas masalah hukumnya piye carane ndelok iki ya justru masalah kontrasepsi itu. Beliau mengambil beberapa hadis begitu ya, tadi dimulai dengan keyakinan orang Islam bahwa Nabi akan bangga akan jumlahnya banyak, sehingga ada dorongan umat Islam itu untuk sebanyak-banyaknya punya anak tanpa bicara soal kualitas. Nah, dari situ kemudian Kiai Sahal juga mencontohkan apakah kontrasepsi itu pernah terjadi pada zaman Nabi. Nah, beliau kan mencontohkannya kalau kontrasepsi berupa pil, spiral, kemudian kondom itu kan belum ada. Tapi bagaimana kemudian dalam hadis dicontohkan ada upaya agar istilahnya dalam persetubuhan itu tidak terjadi pembuahan. Itu kan ada contohnya, ya kan? Nah, itu contoh itu kemudian dijadikan Kiai Sahal sebagai rujukan bahwa pada zaman sahabat pun upaya untuk mengatur kelahiran, nah bagaimana agar pembuahan itu tidak terjadi meskipun terjadi persetubuhan itu juga sudah dilakukan, meskipun tidak dengan mengambil bantuan dari pil atau dari alat-alat. Tapi upaya itu kan juga sebetulnya sudah ada praktek itu. Nah, ini sangat jelas tulisan Kiai Sahal mengenai hal itu. Jadi kemudian lagi-lagi Kiai Sahal tidak hanya bicara soal kontrasepsi, tapi beliau berupaya untuk memberikan gambaran bagaimana situasi hari itu, problem sosial, temuan sosial, temuan ilmu sosial begitu, kemudian temuan teknologi dan sains untuk mengatasinya. Nah, ini yang kemudian coba untuk dijelaskan Kiai Sahal yang menjadi dasar kenapa beliau kemudian menjadi salah satu ulama yang cukup aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga itu direncanakan, sehingga bicara soal keluarga berencana itu sebetulnya muaranya bukan hanya jumlahnya berapa, tapi muaranya adalah keluarga berencana yang bermuara pada upaya untuk menjadi keluarga berkualitas. Nah, makanya nanti kalau zaman Orde Baru itu namanya keluarga berencana. Kalau nanti sudah masuk reformasi, ada menteri perempuan waktu itu ya, dari Nahdlatul Ulama, itu bikinnya diganti, bukan keluarga berencana tapi keluarga berkualitas. Ini sebetulnya di kalangan Nahdlatul Ulama, karena Kiai Sahal sudah sejak muda ya, sebelum menjadi Rois Am ya, beliau sudah aktif juga di Basul Masail Nahdlatul Ulama, aktif di RMI sebagai wakil Rois Am dan sebagainya. Itu kan berarti ide tentang bagaimana muara dari keluarga berkualitas melalui keluarga berencana itu sebetulnya sudah aktif dibicarakan. Jadi saya melihatnya harusnya ketika bicara soal pemikiran Kiai Sahal tentang kontrasepsi itu nggak boleh hanya memandang kontrasepsinya saja, tapi harus merunut dari sini. Ya, diawali dari pemahaman beliau soal kependudukan. Ini kebetulan untuk masalah ini, selain membaca dari banyak tulisan beliau, ini cukup banyak tulisan beliau tentang itu. Saya memang bertanya langsung waktu itu karena pada saat beliau itu mempromosikan atau mengkampanyekan atau mengedukasi masyarakat soal kependudukan, kemudian kontrasepsi, ini beliau itu memang waktu itu dipandang cukup kontroversial begitu. Beliau menceritakan itu pernah suatu kali ketika menghadiri sebuah seminar ya, dalam rangka traveling seminar itu di sebuah provinsi paling ujung di Indonesia. Itu beliau itu ketika datang di sebuah perguruan tinggi ini disambut dengan spanduk-spanduk penolakan. Itu pernah ada masanya seperti itu juga. Tapi itulah kemudian beliau menjelaskan kepada saya urutannya. Jadi
Jadi selain kemudian saya mendapatkan dari bacaan, saya mendapatkan penjelasan dari beliau soal urutan ini. Dan menurut saya itu kemudian menjadi berbeda pandangan kita soal pendapat beliau soal kontrasepsi. Kalau kita mendengar soal urutan ini dan juga membacanya dengan lebih teliti pemikiran beliau soal kontrasepsi itu. Kalau itu kan terkait manfaatnya Mm-mm. kepada kependudukan, Bu. Kalau manfaatnya sendiri terhadap ibu dan anaknya sendiri, menurut Kiai Sahel ini apa? Nah, begini, temuan sains soal kontrasepsi itu kan banyak pilihannya. Ya, banyak pilihannya. Artinya seorang perempuan ketika mau memilih atau laki-laki, karena kontrasepsi itu tidak hanya tidak hanya perempuan saja subjeknya, tapi juga bisa laki-laki. Termasuk alat yang digunakan itu juga tidak hanya bertumpu pada perempuan. Artinya laki-laki di sini menuju keluarga maslahah itu kan harus dimulai dari pengetahuan dan kesepakatan. Sehingga dari pengetahuan dan kesepakatan ini kemudian menuju pemahaman. Ya, jadi orang itu nggak mungkin kalau dia itu nggih tanpa tahu. Ini artinya sebetulnya dia nggak paham, ya. Dan dia nggak sepakat. Dia hanya iya, karena ya kesepakatan itu harus dimulai dari pengetahuan. Pengetahuan artinya perempuan ketika kemudian dia memilih suatu kontrasepsi tertentu atau kemudian suatu keluarga suami istri itu siapa yang memilih, apakah istri atau laki-laki atau perempuan yang memakai kontrasepsi atau bagaimana mereka menyepakati, ya ini dimulai dari saling mengedukasi bersama-sama, mencari tahu misalkan ketika terjadi kehamilan, setelah ini bagaimana, nah gitu kan. Nah itu kan menurut saya ya sangat terbuka pengetahuan untuk mengetahui itu begitu. Itu yang saya pahami begitu ya. Dan itu luar biasa menurut saya. Ya. Namanya kehidupan yang modern ini sekarang kan kita juga tidak terlepas dengan yang namanya dunia digital ya Bu ya. Banyak sekali sosial media. Menurut panjenengan bagaimana pandangan Kiai Sahel ini dalam ketika mendidik anak itu menyertakan media sosial atau digital ini?